Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai siklus penjualan pada perusahaan Jim dan Clean. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Rizky Fadila. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi dan prodi akuntansi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai menjelaskan dari diagram konteks. Berikut adalah gambar diagram konteks dari siklus penjualan yang telah saya buat. Dimulai dari pelanggan memesan barang, lalu siklus penjualan akan mengeluarkan pesanan penjualan, lalu akan dikirimkan kepada bagian penjualan. Bagian penjualan akan merespon dengan membuat salinan pengeluaran persediaan. Nah, salinan pengeluaran persediaan ini akan dikirimkan kepada gudang, lalu gudang akan mengecek persediaan. Setelah itu, gudang akan memberikan respon dengan mengupdate buku pembantu persediaan. Dilanjutkan dengan sistem mengirimkan barang dan slip pengepakan kepada bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan mencetak bill of lading dan mengirimkan barang tadi kepada pelanggan. Lalu dilanjutkan dengan sistem mengirimkan salinan, faktur, dan voucher jurnal kepada bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi akan merespon dengan mengupdate buku besar dan juga jurnal. Dan terakhir, sistem akan mengirimkan slip setoran dan cek kepada bank, dan di akhir nanti bank akan mengirimkan laporan bank kepada sistem. Saya lanjut dengan DFD level 0. Pada DFD level 0, saya membuat 4 sistem, yaitu pertama, proses pemesanan, kedua, proses pengiriman, ketiga, proses penagihan, dan keempat, proses penerimaan kas. Dimulai dari pelanggan memesan barang, lalu sistem akan mengirimkan pesanan penjualan kepada bagian penjualan. Lalu bagian penjualan akan membuat 7 salinan di mana membutuhkan data master pelanggan. Salah satu salinan itu yaitu salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan kepada gudang. Lalu gudang akan mengecek persediaan, dan jika ada maka gudang akan mengambil barang dan akan mengupdate buku pembantu persediaan dan juga mencetak voucher jurnal di mana membutuhkan data master persediaan. Lalu dilanjutkan pada sistem kedua yaitu proses pengiriman. Barang, slip pengepakan, dan salinan tadi akan dikirimkan kepada bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan mencetak bill of lading, lalu mengirimkan bill of lading beserta slip pengepakan dan juga barang kepada kurir. Lalu kurir akan mengirimkan barang kepada pelanggan. Lalu bagian pengiriman akan mengirimkan bukti pengiriman kepada sistem di mana membutuhkan data master pengiriman. Dilanjutkan pada sistem ketiga yaitu proses penagihan, di mana pada proses ini bagian penagihan akan menetapkan harga barang pesanan, lalu akan membuat tagihan pembayaran, di mana membutuhkan data master piutang. Dan dilanjutkan terakhir yaitu proses penerimaan kas, di mana sistem akan mengirimkan salinan buku besar, faktur, dan voucher jurnal kepada bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi akan mengupdate buku besar dan jurnal penerimaan kas, di mana membutuhkan data master penerimaan kas. Lalu sistem akan mengirimkan cek dan slip pemberitahuan pembayaran kepada bagian umum, di mana bagian umum akan mencetak slip setoran dan mengirimkan cek dan slip setoran tadi kepada bank. Lalu bank akan memberikan respon dengan mengirimkan laporan bank kepada sistem. Baik, saya lanjutkan dengan DFD level 1. Pelanggan memesan dan sistem satu-satu akan mencatat pesanan. Lalu dari pesanan penjualan tersebut akan dikeluarkan salinan pengeluaran persediaan di mana membutuhkan data master pelanggan yang nanti dikirimkan kepada gudang, di mana gudang akan mengecek persediaan dan membutuhkan data master persediaan. Jika persediaan tidak ada, maka pesanan akan ditolak, dan jika ada, maka gudang akan mengambil barang pesanan. Lalu pada DFD level 2, barang pesanan beserta slip pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan akan dikirimkan kepada bagian pengiriman, lalu bagian pengiriman akan mengepak barang dan akan mengirimkan barang di mana dibutuhkan data master pengiriman.
dan barang pesanan akan dikirim beserta bill of lading. Lanjut di FD level 3, pesanan penjualan akan dikirimkan kepada bagian penagihan, dan pada sistem 31 ini, bagian penagihan akan menetapkan harga dan membuat tagihan, di mana membutuhkan data master piutang. Lalu, bagian penagihan akan membuat tagihan pembayaran yang nantinya akan dikirimkan kepada pelanggan. Setelah lanjut pada di FD level 4, setelah pelanggan menerima tagihan pembayaran, maka sistem 41 akan menerima pembayaran. Jika pelanggan belum membayar, maka pesanan akan dibatalkan, dan jika sudah membayar, maka akan dikeluarkan cek dan salinan pemberitahuan pembayaran yang nantinya akan dikirimkan kepada bagian umum, dan bagian umum akan membuat slip setoran dan mengirimkan cek dan slip setoran tersebut kepada bank, dan bank akan melakukan rekonsiliasi, dan di akhir bank akan mengeluarkan laporan bank. Baik, saya lanjutkan dengan flowchart, yaitu dimulai dari pelanggan memesan barang dan akan dikeluarkan dokumen pesanan penjualan. Dokumen pesanan penjualan ini akan dikirimkan kepada bagian penjualan. Lalu, bagian penjualan akan membuat salinan dan faktur dengan menggunakan komputer. Bagian penjualan akan membuat dan mencetak 7 salinan, yaitu pertama, salinan pengeluaran persediaan, kedua, salinan slip pengepakan, ketiga, salinan faktur, keempat, salinan buku besar, dan 3 lainnya adalah salinan untuk file. 1 salinan untuk file, salinan pengeluaran persediaan, dan salinan slip pengepakan nantinya akan dikirimkan kepada gudang. Salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 1 salinan untuk file nantinya akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Dan 1 salinan untuk file terakhir akan tetap disimpan di bagian penjualan. Setelah 3 salinan tadi sudah dikirimkan ke gudang, maka gudang akan mengecek persediaan. Dan jika persediaan ada, maka barang akan diambil, dan gudang akan mengupdate buku pembantu persediaan dengan menggunakan komputer, dan akan mencetak voucher jurnal, dan dikeluarkannya dokumen voucher jurnal. Dokumen voucher jurnal ini nantinya akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Setelah itu, slip pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan nantinya akan dikirimkan kepada bagian pengiriman. Lalu, salinan untuk file tadi tetap akan disimpan di bagian gudang. Lanjut pada bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan menerima slip pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan bersama barang dari gudang. Setelah itu, bagian pengiriman akan mengupdate data file pengiriman, lalu akan mencetak bill of lading, dan membuat 2 salinan bill of lading. 2 salinan ini nantinya akan dikirimkan kepada kurir berserta slip pengepakan dan salinan pengeluaran persediaan dan juga barangnya. Lalu kurir akan mengirimkan barang kepada pelanggan. Salinan pengeluaran persediaan akan dikirim ke bagian penagihan. Lalu bagian penagihan akan menetapkan harga barang dan akan membuat tagihan dan mengeluarkan dokumen tagihan pembayaran yang akan dikirimkan kepada pelanggan untuk dibayar. Lalu salinan pengeluaran persediaan ini akan dikirimkan kembali ke bagian penjualan dan akan disimpan di bagian file pesanan terbuka. Lanjut bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan menerima salinan file, salinan faktur, dan juga salinan buku besar dari bagian penjualan. Lalu akan mengupdate jurnal penjualan serta mencetak voucher jurnal, yang nantinya dokumen voucher jurnal ini digunakan untuk memperbarui akun buku besar dan akan disimpan. Lalu salinan buku besar digunakan untuk mengupdate buku pembantu piutang. Lalu ada bagian umum, di mana bagian umum akan menerima surat, dan ketika suratnya dibuka, mereka akan menerima slip pemberitahuan pembayaran dan juga cek. Lalu bagian umum akan membuat slip setoran dan membuat 2 salinan slip setoran, di mana salinan pertama ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi dan salinan kedua akan dikirimkan kepada bank.
Slip setoran yang dikirimkan ke bagian akuntansi dikirimkan beserta slip pemberitahuan pembayaran, di mana digunakan untuk mengupdate jurnal penerimaan kas dan juga akan mencetak voucher jurnal. Setelah itu, voucher jurnal ini akan digunakan untuk mengupdate buku besar, dan nantinya voucher jurnal ini akan disimpan kembali di bagian akuntansi. Salinan slip setoran yang kedua akan dikirimkan kepada bank beserta cek, dan nantinya bank akan mengeluarkan laporan bank di akhir. Kelemahan pengendalian internal pada siklus penjualan perusahaan Jim dan Clean ini adalah: yang pertama, tidak adanya penerimaan slip permintaan pembayaran, dan yang kedua, kurang terstrukturnya pencatatan pada penjualan sehingga nantinya akan mengakibatkan kesalahan pada proses input data dan lainnya. Saran-saran untuk memperbaiki kelemahan pada pengendalian internal: yang pertama, seharusnya menerima slip permintaan pembayaran sehingga dapat mencocokkan dengan cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Dan yang kedua, dalam melakukan pencatatan harus diperbaiki agar meminimalkan adanya kesalahan dalam pencatatan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya harap penjelasan saya pada video ini dapat dimengerti dan dapat tersampaikan dengan baik kepada kalian yang menonton video saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.